Mari kita mulai ibadah hari ini. Umat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Setiap orang yang percaya dan mengakui Kristus sebagai juru selamatnya, maka orang-orang tersebut akan menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah haruslah hidup dalam pimpinan Roh Allah, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Bapa. Tentu saja orang-orang yang hidup menurut Roh tidak lagi hidup menuruti keinginannya sendiri, tetapi mengarahkan diri kepada kehendak dan rencana Tuhan. Menjadi anak-anak Allah berarti juga menjadi ahli warisnya, yaitu yang berhak menerima segala janji-janji Allah. Bersama kita menyanyikan nyanyian umat dari nyanyian Kidung Baru 2, bait yang pertama, Hai Mari Sembah. Marilah ibadah ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya menyertai saudara. Umat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bersama kita menyanyikan nyanyian umat dari pelengkap Kidung Jemaat 8, bait yang pertama, Bukalah Gapura Indah. Bukalah gapura indah, pintu rumah Tuhanku, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahnya dalam cahaya mulia. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Allah. Umat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pengampunan yang datangnya hanya daripada-Mu sajalah yang memulihkan kami kembali. Kiranya melalui pengampunan itu ya Tuhan, kami semakin dimampukan untuk kami menjalani hari-hari kami dengan lebih baik lagi. Dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Amin. Umat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Bersama kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pengampunan dosa telah diberikan dan marilah kita bersama menerima berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 1a. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah.
Dan petunjuk hidup baru bagi kita diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 7. 1 Yohanes pasal 3 ayat 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkanmu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Allah. Bersama kita menyanyikan nyanyian kesanggupan dari pelengkap Kidung Jemaat 126 bait yang pertama, Hanyalah Yesus, Juru Selamat. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, Dialah sumber hidup kekal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Umat dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Allah, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami ucap syukur untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Engkau tetap menyertai kami di dalam kondisi hari-hari kami yang tidak mudah untuk kami lalui seperti saat ini. Kami percaya Tuhan akan tuntunan Roh-Mu. Kiranya Engkau yang terus memimpin langkah hidup kami, sehingga sungguh ya Tuhan, kami tetap bisa menjadi anak-anak-Mu yang setia. Dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tuntunan tangan pengasihan-Mu, dan bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan serta melakukannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 12 sampai 25. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 12 sampai 25. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 12 sampai 25. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia,
supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih semangat ya, tetap sehat, tetap jaga diri dan tetap menjaga kondisi juga sesama kita. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersabar dulu ya. Nanti kalian akan mendapatkan pelayanan dari Mbak Gita dan juga Mbak Yuni. Jadi nantikan kedua kakak kita terkasih ini dan kiranya menjadi berkat buat adik-adik. Bapak Ibu dimohon untuk mendampingi putra-putrinya sampai ibadah selesai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengakui dengan kerendahan hati bahwa kita adalah orang berdosa. Orang yang tidak layak untuk menerima kasih Kristus. Status kita tidak jauh berbeda dengan seorang perempuan yang kedapatan berbuat dosa oleh beberapa orang Farisi, yang kemudian membawa perempuan tersebut berjumpa dengan Kristus. Hanya saja ketika perempuan tersebutlah berjumpa dengan Kristus, dalam perjumpaan itu, Kristus tidak menghukum perempuan tersebut, seperti yang diharapkan oleh orang-orang Farisi maupun orang banyak yang menyaksikan kejadian tersebut, tetapi Kristus justru mengampuni dan memberikan kesempatan bagi perempuan tersebut untuk memperbaiki hidupnya. Kita mengingat, waktu itu Yesus mengatakan, jangan berbuat dosa lagi. Hal yang sama dengan kita, sebagai manusia yang berdosa, ketika telah berjumpa dengan Kristus, Kristus tidak menghukum kita. Tetapi Kristus justru mengampuni dan memberikan kesempatan bagi masing-masing kita untuk dapat memperbaiki hidup. Dalam hal ini Allah turut campur tangan di dalamnya, karena Allah telah menentukan Kristus menjadi jalan pendamaian untuk umat-Nya. Melalui Kristus Allah membenarkan orang berdosa yang percaya dan yang meminta belas kasihan kepadanya. Pembenaran oleh iman dan pengampunan dosa sebagai bagian dari rangkaian penyelamatan inilah kabar baik atau Injil yang telah diberikan Kristus bagi umat-Nya. Di mana sebagai kabar baik atau Injil seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam pembukaan suratnya kepada jemaat di Roma, telah memberikan kekuatan yang dahsyat bagi setiap orang yang telah menerimanya pada waktu itu, dan tentunya juga bagi kita saat ini. Sebuah kekuatan yang tidak hanya memampukan kita untuk dapat memperbaiki kembali kualitas hidup kita, tetapi juga memampukan kita untuk dapat menghasilkan berbagai macam buah kehidupan yang dapat dinikmati oleh setiap orang yang kita jumpai, sehingga pada akhirnya menolong kita untuk dapat hidup sebagai anak-anak Allah. Ia benar seperti yang dikatakan oleh Paulus, kalau kita membuka kembali
pada bagian perikop hari ini, dalam ayat 12, bahwa kita berhutang kepada Allah. Kenapa berhutang? Kenapa Paulus menyebut kita berhutang kepada Allah? Karena Allah telah memberikan kesempatan hidup bagi kita, untuk kita bisa memperbaiki kualitas hidup kita masing-masing. Dan itu dilakukan setiap hari. Itu karenanya kita berhutang kepada Allah. Dan hutang ini hanya bisa kita bayar kepada Allah sebagai anak-anaknya jika kita bersedia yang pertama mematikan atau menyalibkan keinginan daging kita. Mematikan atau menyalibkan keinginan daging kita. Sebagai orang berdosa dan hidup di bawah kuasa dosa, dosa itu senantiasa membayang-bayangi kehidupan umat percaya. Meskipun Allah telah membenarkan iman kita, bayang-bayang dosa terus menghantui kehidupan kita. Seperti yang dinyatakan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Bayang-bayang dosa itu ada dan selalu ada, serta dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Seperti halnya perbuatan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, mungkin penyembahan berhala sudah tidak ada lagi. Tetapi melakukan hal-hal yang musyrik mungkin masih ada. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemahbukan, pesta pora, dan masih banyak hal yang lain. Karenanya memang tidak mudah untuk dapat mematikan atau menyalibkan kedagingan umat percaya. Sehingga satu-satunya jalan yang ditawarkan oleh Kristus adalah bersedia hidup bersama dengan Kristus. Paulus menyadari hal ini adalah hal yang terberat dalam perjalanan hidupnya sendiri. Dengan jelas di pasal 7 misalnya, ia menyatakan bahwa dosa itu ada dalam aku. Dosa itu ada dalam aku. Ia tidak bisa melepaskan diri dari kuasa dosa tersebut. Tetapi ia berupaya dengan segenap tenaga untuk dapat meraih kembali tangan Kristus, meskipun godaannya juga silih berganti. Tetapi Paulus berupaya untuk meneguhkan pikiran dan hatinya hanya terpusat pada uluran tangan Kristus. Mungkin kita akan mengingat kembali bagaimana kisah Petrus yang berusaha menggapai tangan Kristus ketika akan naik ke kapal dalam kondisi badai di danau Galilea. Petrus gagal menggapai tangan Kristus karena tidak lagi fokus pada Kristus, tetapi ia lebih fokus pada ketakutannya. Paulus pun hampir gagal. Hanya saja Paulus terus berupaya meskipun bertubi-tubi penderitaan menghampiri hidupnya. Menggapai tangan Kristus untuk digenggamnya menjadi motivasi Paulus untuk senantiasa dekat dengan Tuhannya. Hal yang sama juga kita upayakan dalam keteguhan hati seperti Paulus, dalam upaya membangun relasi antara Allah dengan kita. Menjauhi Allah nyatanya tidak pernah menjadi solusi untuk kita bisa menghadapi dan menyelesaikan persoalan dalam hidup. Justru dengan semakin dekat dengan Allah dan fokus pada Kristus saja, akan menolong kita untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan. Sehingga hal yang kedua yang mari kita upayakan bersama sebagai anak-anak Allah adalah menyediakan diri dipimpin oleh kuasa Roh Allah dalam ketaatan pada kebenaran firman Allah. Menyediakan diri dipimpin oleh kuasa Roh Allah. Mungkin ini hal yang ketika kita mencoba untuk merenungkan bagaimana caranya menyediakan diri dipimpin oleh kuasa Roh Allah.
Apakah Allah bersedia untuk hadir di dalam diri kita? Kalau kita melihat perjalanan kehidupan iman orang percaya, ya, bahkan Allah hadir di dalam kondisi terburuk umatnya. Ia sendiri yang mengatakan bahwa ia ada sebagai tabib, karena orang sakitlah yang membutuhkan pertolongan. Begitu juga analogi ini kita lekatkan pada diri kita. Allah hadir karena kita orang berdosa. Dan tentu saja Dia akan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Kalau Dia sudah membuka diri sedemikian rupa untuk hadir di dalam hidup kita, mari kita juga membuka diri kita sedemikian rupa untuk menyambut kehadiran Allah dalam diri kita. Menerimanya dengan penuh sukacita dan di dalam pengharapan. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Di dalam pengharapan. Meskipun kita nggak pernah tahu ke depannya bagaimana. Apalagi di dalam kondisi yang sekarang ini. Semuanya serba gambling. Kita nggak pernah tahu apakah akan berakhir di akhir tahun ini atau masih akan lanjut di tahun yang akan datang. Apakah kondisi new normal ini akan terus sampai awal tahun nanti? Atau akan berakhir di bulan Desember tahun ini? Kita tidak akan pernah tahu. Tetapi ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya di bawah pimpinan Allah, di situ kita punya kekuatan dan punya pengharapan bahwa apapun yang terjadi, baik akan berakhir di akhir tahun ini ataupun nanti masih di awal tahun, kita harus berproses dengan new normal ini. Kita tetap punya pengharapan bahwa Tuhan akan menolong kita, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Jadi intinya di sini adalah mindset kita sendiri, pikiran kita sendiri. Dan itu menjadi kekuatan diri kita untuk kita bisa menjalani hari demi hari ke depannya. Karena sudah ada keyakinan di dalam diri kita bahwa Tuhan akan memimpin saya. Sama seperti yang dilakukan oleh Paulus. Dia tidak tahu pelayanannya akan seperti apa ke depannya nanti. Tetapi dia yakin dan dia mengikuti terus setiap tuntunan yang diberikan Allah kepadanya. Itu memampukan dia untuk bertahan. Memampukan dia untuk menghayati setiap kali dia menghadapi segala persoalan. Memampukan dia untuk bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan benar dan baik. Dan tentunya hal ini bisa dilakukan jika kita tetap taat pada kebenaran firman Allah. Firman Allah lah yang menjadi panduan di dalam kehidupan kita. Ketika kita telah menyediakan diri untuk dipimpin oleh Roh Allah. Firman Allah lah yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita tidak lagi menjadi takut, tidak lagi menjadi paranoid ketika mendengar berita-berita baru yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Firman Allah lah yang menjadi penyelamat di dalam hidup kita. Ketika saat ini mungkin ada di antara kita yang jatuh tergeletak, yang sakit, dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi karena di dalam firman Allah selalu ada kata-kata pengharapan, selalu ada kata-kata peneguhan, selalu ada kata-kata pemulihan. Itulah yang menolong kita untuk mampu berjalan dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga yang ketiga yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Allah adalah
menyediakan diri, melakukan dengan tekun dan setia kebenaran firman Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan dengan tekun dan setia kebenaran firman Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketekunan dan kesetiaan. Dua hal yang mungkin sudah sering kita dengarkan. Tapi terkadang dua hal ini kita abaikan karena kita kembali jatuh dalam kedagingan kita. Tapi kedua hal inilah yang akan menolong kita ketika kita terus berupaya untuk mempertahankannya. Ketekunan dan kesetiaan. Yohanes mengingatkan kita di dalam suratnya yang pertama pasal 3 ayat 17 sampai 18. Surat Yohanes yang pertama pasal 3 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kalau kita hanya mengingatnya, kita pasti akan mudah lupa. Tetapi ketika kita melakukannya, dan itu menjadi sebuah habit di dalam kehidupan kita, maka kita akan terbiasa dengan itu. Maka itu adalah menjadi suatu hal yang kalau kita tidak melakukan, itu ada sesuatu yang hilang di dalam diri kita. Dan itulah yang diminta pada akhirnya. Ketika kita menyediakan diri untuk melakukan dengan tekun dan setia kebenaran firman Allah, menjadi bagian dalam hidup kita, hari-hari kita. Setiap kali, maka itu sudah menjadi suatu hal yang tidak bisa kita hilangkan. Itu menjadi identitas baru di dalam diri kita. Suatu hal yang melekat, suatu hal yang tidak membuat kita canggung ketika kita dihadapkan pada persoalan yang baru dan bagaimana kita bisa menyelesaikannya. Saya percaya dan yakin bahwa Bapak, Ibu, Saudara semuanya dimampukan untuk hidup menjadi anak-anak Allah. Percayalah bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menuntun. Yang diperlukan bagi kita adalah menerima Tuhan di dalam hidup kita, menerima firman-Nya sebagai panduan dalam hidup kita, dan pada akhirnya melakukan segala sesuatu yang difirmankan-Nya di dalam kebenaran sebagai sebuah ketekunan dan kesetiaan. Percayalah, Tuhan pasti menolong. Amin. Adik-adik masih bersama dengan Bapak Ibu kan? Masih bersama dengan kita semua kan? Jangan lupa ya, nanti tugasnya dikumpulkan. Tuhan terus memberkati kalian dan Tuhan terus memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kalian. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, sungguh kami mengucap syukur kepadamu yang masih menemani kami hari demi hari di tengah pandemi COVID-19 ini. Engkau senantiasa menguatkan langkah kaki kami dalam pengharapan dan penyerahan hidup, sehingga memampukan kami untuk dapat menopang sesama kami meskipun kami berjalan bertatih bersama. Ampuni kami jika cara kami untuk dapat menghayati firman-Mu masih belum sepenuhnya bisa menghasilkan buah yang menyenangkan bagimu. Kiranya Engkau terus menerangi perjalanan kehidupan kami, sehingga hidup kami bisa terus menghasilkan buah-buah kehidupan yang dapat menolong sesama kami dan sekaligus dapat menyenangkan-Mu. Karena kami ingin hadir sebagai anak-anak-Mu. Ya Bapa yang Maha Baik, dalam kondisi new normal ini, kami memohon kepadamu untuk melawat saudara-saudari kami yang saat ini masih dalam masa pemulihan. Kami percaya pelawatan-Mu menguatkan dan meneguhkan iman mereka, ketika mereka saat ini masih berjuang untuk menahan rasa sakit yang mereka derita dalam proses pengobatan mereka. Jamalah mereka Tuhan, supaya mereka hanya menggenggam tangan kasih-Mu, sehingga mereka dapat merasakan kehangatan pemulihan yang datangnya daripada-Mu saja. Berikan kesehatan bagi keluarga dan tim medis yang terus mendampingi saudara-saudari kami ini. Kami juga mohon kiranya Engkau tetap menopang saudara-saudari kami yang berupaya mencari lapangan pekerjaan maupun yang berupaya membangun usaha yang baru di masa new normal ini. Bukakanlah pintu pertolongan-Mu bagi mereka ya Bapa, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang baru maupun dapat memulai kembali usaha yang baru. Tuntun juga anak-anak kami yang saat ini telah kembali ke bangku pendidikan mereka masing-masing, supaya hanya ketekunan yang datang daripada-Mu sajalah yang memampukan mereka untuk dapat memberikan hasil yang optimal selama proses pembelajaran ini. Bagi anak-anak kami yang masih mencari tempat pendidikan, kiranya Engkau menolong mereka, sehingga mereka dapat meraih cita-cita mereka. Berkati pula usaha saudari-saudari kami yang dalam mendapatkan pasangan hidup maupun buah hati. Jagalah iman mereka ya Tuhan, supaya hanya tetap berjalan di jalan-Mu yang kudus. Berkati pula para pemimpin bangsa kami dan tim medis yang berjaga di garda depan saat ini. Tolong mereka dalam upaya memulihkan kondisi kesehatan dan ekonomi kami semua. Tuntun serta lindungi mereka dan keluarga mereka senantiasa dari segala mara bahaya. Pulihkanlah dunia di mana kami tinggal bersama ya Tuhan. Hanya kepadamu kami memohon karena Engkaulah pemilik kehidupan dan pencipta dunia ini. Supaya kami umat-Mu beserta seluruh ciptaan-Mu dapat hidup dalam damai sejahtera di dunia ini. Ya Bapa, dengarkanlah jeritan hati dan permohonan kami pribadi lepas pribadi. Ampuni kami dan kabulkanlah seruan kami.
Dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami haturkan rasa syukur dan permohonan kami melalui doa yang telah diajarkan oleh Putra-Mu kepada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, mari kita bersama menghaturkan persembahan. Persembahan dapat disampaikan dengan cara seperti minggu-minggu sebelumnya. Nas pembimbing diambil dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat ke-17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita sertai dengan nyanyian persembahan dari nyanyian Kidung Baru nomor 134 bait yang pertama, Terima Kasih Ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Allah yang hidup, yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Saat ini sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu, kami telah memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu atas penyertaan dan kasih setia-Mu. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu dan kiranya diberkati oleh-Mu agar persembahan ini menjadi alat yang hidup untuk pelayanan kasih-Mu kepada sesama kami yang membutuhkannya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa persembahan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat kehidupan kami. Amin. Umat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Bersama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 413, bait yang pertama, Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah setan
Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menjadi anak Allah di dunia ini yang menjadi saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai, mari kita menjalani hidup sebagai anak-anak Allah. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Pasti dong sehat-sehat aja. Sama nih dengan kabar Mbak Yuni di sini, sehat-sehat selalu. Oh ya adik-adik, Mbak Yuni mau tanya nih, masih tetap di rumah aja? Masih tetap belajar di rumah? Tapi kok walaupun di rumah aja, kita tetap bahagia ya? Kenapa ya? Ada yang tahu? Kenapa ya? Karena kasih Tuhan Yesus ada bersama dengan kita semua. Untuk itu, kita akan menyanyi lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Mbak Gita, kita siapkan Alkitab kita yuk. Sudah siap semuanya? Yuk, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku,
berbuah lebat. Yesus tolong anakmu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong anakmu. Mbak Gita silahkan. Halo adik-adik, sekarang kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, kita mau sama-sama baca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 86 ayat 11 sampai 17. Baik, kita ulang ya. Mazmur 86 ayat 11 sampai 17. Kita sama-sama buka. Bismillah mau kemana? Ya. Baik, kita tungguin. Udah dapat semuanya? Mazmur 86 ayat 11 sampai 17. Sambil dengerin ibu ya nak. Mazmur 86 ayat 11 sampai 17. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bukakanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atasku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu, bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Dari Mazmur yang kita baca, kita bisa sama-sama belajar kalau dalam masa sulit pun pemazmur tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi dia. Ia yakin dan percaya kalau Tuhan Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih. Baik, kita mau ngajak adik-adik semuanya untuk sama-sama belajar seperti pemazmur nih. Belajar gimana? Jadi walaupun kita dalam keadaan susah, lagi sedih banget, lagi ngerasa, aduh kok aku sendirian ya, aduh kok kayaknya aku kok sedih terus ya. Coba deh kita ingat-ingat lagi kalau kita tuh punya Tuhan yang sangat sayang sama kita. Jadi Mbak Gita itu mau ngajak adik-adik semua belajar dalam keadaan susah, dalam keadaan gak enak, keadaan sedih. Ayolah tetap andalkan Tuhan, karena yakin dan percaya Tuhan itu sangat mengasihi adik-adik semuanya. Adik-adik tahu kan kalau Tuhan itu sayang banget sama adik-adik? Ya pasti tahu dong. Nah, karena kita udah tahu banget nih kasih Tuhan dalam hidup kita, terus apa nih yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Apa Jess? Sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai ungkapan syukur kalau Tuhan itu sangat mengasihi kita. Nah, Mbak Gita mau ngajak adik-adik lagi untuk mewujudkan kasih untuk orang-orang terdekat kita. Pertama-tama buat keluarga dulu deh. Mbak Gita kasih contoh yang paling gampang ya. Siapa yang di sini kalau sarapannya pasti dimasakin sama orang rumah? Entah mama, mbak, nenek, papa. Coba setiap kali dimasakin kalian bilang apa? Makasih ma, makasih mbak, makasih pak, sambil senyum yang manis. Adiknya minta tolong, kakak, ambilin aku minum dong gitu. Biasanya responnya gimana? Coba, oh iya aku ambilin gitu.
bantuin mama yang lagi repot, misalkan bantuin jagain adik, berbagi mainan sama adik. Terus misalkan papanya pulang kerja capek, capek ya, aku ambilin air ya. Masih banyak banget kok hal-hal yang bisa adik-adik lakukan di rumah untuk menyatakan kasih Tuhan buat orang-orang sekitar adik-adik. Nah, untuk firman ini aktivitasnya ada 2 ya. Yang pertama, coba wujudkan kasih adik-adik untuk orang-orang di sekitar adik-adik. Misalkan dengan bilang makasih, dengan ngebantu hal-hal yang memang bisa kalian lakukan di rumah. Seperti tadi ngejaga adik, berbagi mainan, bantuin nyapu, ngepel kalau memang sudah besar. Terus yang kedua, kita mau bikin prakarya. Nah, kita kan mau bikin prakarya nih. Nanti ini ditemenin sama papa ya. Alat bahannya antara lain adalah ada gunting, ada kertas origami, terus ada lem, sama ada kertas HVS yang nanti adik-adik bisa gambar hati di tengah-tengahnya. Lalu langkah-langkahnya adalah kertas origaminya dipotong-potong, lalu kita gambar hati di kertas HVS-nya. Setelah sudah kita oleskan, ini kan udah ada gambar hatinya nih. Lalu kita oleskan lemnya di sini. Sambil apa? Sambil ditempelin kertas origami yang tadi kita potong-potong. Nanti kalau sudah penuh hasilnya seperti ini. Mudah bukan? Mudah dong ya kan? Nah, adik-adik bebas berkreasi seperti apapun. Misalkan Mbak Gita boleh nggak sih setengah dikasih origami, setengah diwarnain? Boleh. Mbak Gita boleh nggak sih origaminya misalkan aku ganti pakai kacang hijau, beras, rumput-rumputan? Boleh, bebas. Pokoknya sekreatif mungkin. Oke, nanti jangan lupa hasilnya difoto lalu dikirim ke guru sekolah minggu. Ya, firman kita sudah selesai. Sekarang waktunya kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan, ajar kami agar kami boleh selalu ingat dan percaya bahwa Tuhan mengasihi kami dalam keadaan apapun dalam hidup kami. Tuhan, berkati juga Tuhan agar kami boleh belajar mengasihi Engkau dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin, selamat belajar mengasihi. Adik-adik, untuk mengakhiri pesan anak pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. Semua berdiri ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesusku lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesusku, kasih Yesusku. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.